Pripun iki ngeten sih. Oke. Tak ulangi ngene. Durung do krungu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara atau yang mewakili atau pelatihnya. Yang saya hormati kepala Ketua Dewan Pimpinan Daerah Juleha Juru Sembelih Halal. Yang saya hormati dari murung kenalan ya, dari Depak. Kemudian yang saya hormati Pak ini dari Pak Junid. Oh, Pak Junid. Nek kenal Junid ini statusnya MUI ya. Garwane anak buahku suwe nih gitu. Napa asene. Pak Junaidi niki letasnya udut, Pak. Nek MUI kan haram dadine. Tapi ngerokok itu kadang-kadang ada yang makruh dan ada yang haram ya. Sebetulnya makruh ya ora disenengi Gusti Allah. Walaupun makruh kan gak disukai Gusti Allah, apalagi haram. Tapi ya kecilek sudut tetes. Yang saya hormati peserta pelatihan puji syukur marilah kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kesempatan bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pelatihan vokasi juru sembelih halal tingkat Kabupaten Boyolali dan juga seluruh raya itunya. Kebetulan di Boyolali dan kami ucapkan selamat datang di Boyolali untuk teman-teman yang di luar Boyolali. Ya seperti ini Boyolali. Bapak Ibu yang hormati juga sholawat serta salam kunjuk kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya dari sekarang sampai nanti di akhir zaman. Bapak Ibu yang hormati, sebetulnya sebelum ini kita mulai, saya itu sebelumnya juga Juleha, Pak. Juleha cilik-cilikan. Juleha saya ini rekae dulu sekarang agak tersendat. Ini tukang nyembelih ayam. Saya punya istri saya betulnya. Istri saya usahanya warung makan ayam. Nah itu biasanya pagi-pagi yang saat durungi dadi saya jadi kepala dinas, itu yang beli ayam. Tapi ini nggak tahu nanti dari karena saya ini Juleha tapi ayam belinya 3. Nek saya ini jumlahnya oke. Ibu saya itu dulu yang belinya sampai 500 lah nek siji-siji kan tak. Nah, 3 itu 3. Nah ini bismillah satu kan gitu. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemeng lah ini halal enggak nanti mungkin dibicarakan sama-sama yang ahlinya. Ini saya jepit 3 gini, yang satu kakinya saya gitu. Hebat itu. Sama pinter ya. 3 nah. Nek satu-satu ya banget gitu. Kita malah mencatat. Itu tapi ya yang jelas
Saya jualan itu pernah ditanyai orang mau jualan, mau beli itu langsung dia nggak tanya ini penyembelihannya halal atau tidak, tapi yang jelas saya langsung ditanya, "Jan Islam mboten, Pak?" Saya Islam. Oh ya, kalau Islam saya beli. Sebelum kita masuk ke dan setelah tua ini juga karena ada kasus-kasus di daerah yang notabene ini perlu di teman-teman semua, ada kasus yang ternyata dicampur babi. Jadi tidak sebutkan namanya, tidak warungnya, tapi karena itu sekarang sudah kita bina dan tidak tapi apa? Jadi binasakan, Pak. Enggak dibinasakan, kita juga enggak boleh, Pak. Itu membinasakan juga enggak boleh. Itu nek jenengan jajan ya minimal ini muslim semua ya. Nek iso ya tuku sing cedok mau Islam mboten, Pak, mboten mau. Paling tidak itu karena kita sinyalir anggere bakmi, bakso enak, kowe tak enak banget. Memang Gusti Allah iki ya sing enak-enak ra oleh gitu. Diharamke itu. Lagune Mariam itu loh, iya kan. Mengapa Itu karena yang enak-enak itu diharamkan. Itu ternyata kalau pakai minyak babi, pakai itu lebih apa? Lebih mengena, lebih jeduk neng apa? Nah itu saya sendiri kemarin ya sudah mulai, insyaallah kemarin sudah mulai hijrah saya. Terus terang kemarin saya masih apa? Nakal ya. Enggak nakal tapi masih hitam wong gen ketok enom gitu. Itu salah saya atau enggak? Tapi istri saya itu mungkin agama kurang kuat ya. Itu saya itu kalau waktunya ora iki. Itu kalau saya putih gini suruh nyemil. Lah nek sing ngakon bojone iki wah iki karo Gusti Allah iki menang endi aku kata-kata. Bojone. Tapi setelah saya pikir-pikir gini, anggere aku rambutku putih magur dicurigai, rambutku ireng magur dicurigai. Wah, ini repot ya aku. Akhirnya saya putuskan pokoknya aku nyemir, artinya sudah ya sidik-sidik hijrah lah. Sidik hijrah. Rokok kemarin juga saya hijrah, mungkin karena sudah kecanduan saya dari kecil itu. Omahku musuh, Pak. Jadi musuh tempat jadi ini apa? Baku dulu. Baku SD wis linting kok dadine. Masih SD itu sudah apa? Adem sisan zaman dulu kan dingin sekali. Dadine ya cah cilik-cilik. Saiki masih ada mungkin selo ya. Selo itu masih cah cilik. Ya itu termasuk saya dulu. Nah itu menghentikan itu. Dan itu sepertinya Rasul orang seneng, Gusti Allah ya ora seneng ya saya sampaikan tadi nek jari Pak MUI jari haram gitu. Ini belum bisa, tapi saya pernah mencoba sudah saya kurang-kurangi. Mas cerita yang lain-lain. Yang jelas gini, sekarang itu masalah halal itu di negara-negara walaupun muslimnya minoritas sekarang itu sudah memberlakukan halal produk-produk di negara-negara mayoritas non muslim itu sekarang halal itu sudah apalagi Jepang itu
Islamnya sidik tapi halalnya paling getol tuh. Yang apa? Dan kalau Jepang kan notabene kalau sudah melabelkan halal dia betul-betul halal gitu loh. Lain dengan di Indonesia. Kita kadang-kadang ya Label doang. oh bisa ngomong Pak Depak loh. Itu dan kita karena mayoritas Muslim, jadi kadang-kadang malah tidak terlalu diperhatikan. Padahal itu jangan walaupun ya insya Allah di ngapura Gusti Allah nek ra ngerti kan gitu seperti itu. Jenengan makan ini kan nggak mungkin jenengan zaman sekarang Arab napa mangan iwak pitik mbleh dhewe gitu. Padahal terus terang ini yang saya temui di masyarakat. Kita yang temui di masyarakat itu bukan seperti saya tadi. Saya juga sudah curiga kalau di masyarakat ini yang terutama unggas ini tidak disembelih gini, hanya dicutik. Hanya dicutik dan mungkin tidak pakai bismillah. Karena dia secara apa ya? Ini jadi ini dong hati-hati ada mulai boleh dewe-dewe gitu. Hanya dia apa? Sekedar mati saja, hanya paling apa? Kalau dia hanya satu biji gini. Ini karena kalau di apa ya? Pemasaran ini kalau disembelih seperti syar'i yang halal di Juleha, ini apa? Tugel. Enggak tugel, jadi kepala sama apa? Sama lehernya itu terpotong, akhirnya tidak layak laku dijual. Ini kira ini medin ini kenyataannya seperti itu. Jangan arep wis binangan tek. Kene iki marahi arep binasa. Mau apa ya? Enggak ada kita kamu enggak boleh apa? Nyembelih, kamu enggak boleh enggak, kita itu enggak punya kekuatan. Kita sektor lain. Nah ini. Nah, kemudian ini belum sampai sini. Urung tak waca lagi gawe anak buah saya. Ya terus terang Indonesia ini ya saya agak pesimis karena tahun 2026 ini rencana Pak Presiden ini sudah swasembada daging. Tapi saya sendiri ya pesimis sebetulnya. Kalau tahun ketahanan tahun 2045 ya. Nah itu mungkin kita ke sana, tapi kalau 26 itu tinggal 5 tahun. 5 tahun. Sementara kebutuhan ini dari daging sapi aja. Ini setahun itu kebutuhannya itu sekitar 700.000 ton. Sementara itu dari sapi itu sekitar 3.600.000. Nah, sementara sekarang ini yang kita kadang-kadang apa? Memperdebatkan impor. Nah kita baru bisa menyediakan dari 700.000 kita itu baru bisa menyediakan 400, jadi kira-kira separuh nih. Ini kan juga dilema juga, walaupun
perdagangan agak tapi ya nggak bisa karena tuntutan konsumsi. Kalau secara Boyolali sendiri sebetulnya sudah surplus, tapi masyarakat itu mangane ya sithik Mas ya. Banyak ke luar daerah. Kita yang kita catat di RPH saja tiap tahun itu sekitar 8.400 ton dari Boyolali. Tapi yang sebagian masyarakatnya yang adalah terutama Jakarta sana ini yang dan kota-kota yang lain. Ini sahabat saya sebagai kepala dinas peternakan perikanan ini saya mungkin nyun doane kanca-kanca muga-muga dosaku di ngapura. Karena gini ya, kita itu terus terang yang resmi di RPH ini jelas kita penyembelihan halal. Tapi di luar RPH ini masih sangat banyak. Sekarang masyarakat gimana ya? Tidak jual dagingnya ya mau. Jadi kadang-kadang pemerintah hadir nih kadang-kadang oleh masyarakat itu ngeribet-ngeribeti. Sebetulnya kita maunya baik ya halal, daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Tapi masyarakat yang penting sekarang ini karena zaman akhir ini seperti duit karo duit. Ini mungkin karena sekarang saya jarang, tapi masih mungkin. Itu terutama terkait dengan itu. Saya itu tidak punya kekuatan. Mungkin teman-teman ini nanti Yuleha ini bisa mengedukasi masyarakat. Ini tugas selain dapat sertifikat. Sertifikat paling tidak bisa mengedukasi masyarakat agar sing beleh seperti gelunggungan dan kaji kabeh. Oh, piye iki dosane sapa kuwi dosan? Itu tidak melalui jenengan gelunggungan itu jenengan ngeri aslinya. Ning itu orang nggon RPH iki lho, ora nggon RPH. Lah itu ini off the record itu dilindungi undang-undang non artinya kami sendiri perangkatku iki gur apa Mbak Mas? Satpol PP iki gur nggo pentung ora do diblas. Hukum ya angel. Saya pernah pas saya jadi Kabid Keswankes Mafet. Saya iki mau oke lunga melantur nyang ndi. Ya apa-apa nggih. Saya itu ya saya tupoksi saya ya, jadi mengajak jaga-jaga yang tidak menyembelih di RPH itu untuk masuk. Nah itu ternyata ada dua itu aja colongan saya Pak. Wah, aku yo secara pribadi dulu dari gelok malu pada diri sendiri, udah nghabiskan anggaran ke jaga-jaga yang gimana ya ilegal itu kita sampaikan tuh, wah itu anggere tak operasi kuwi mesti bocor sampai sana
Padahal biasanya jembel. Mereka enggak boleh, Pak. Ah, sepi, Pak. Bocor. Wes, wapi, ini DO operasional itu. Wah, aku suwe-suwe mangkel. DO ne kuwi tak playokke DO, aku nggo wartawan. Tak playokke iso ngora DO. Wah, dong-donggong itu. Artinya ning kenanya gini, muanyelke juga. Sampai saya bisa-bisan dulu disidik, di macam-macam sampai pagi kadang-kadang sampai jelas apa? Jelas bukti ada, pengakuan ada, saksi ada, sampai sidang kejaksaan ke pengadilan, sidang saya jadi apa? Istilahnya saksi ahli, bukti komplit. Akhirnya apa? Hukumannya percobaan. Percobaan artinya tadi percobaan artinya tidak dihukum. Wah, terus ya udah rumah saku yang kadang-kadang orang kan ya tuh idealis gitu. Wes tenang lah. Akhirnya bukan percobaan. Saya sendiri sampai menghadap kepala pengadilan. Ini gimana Boyolali nanti Pak jadinya Pak? Tahun berapa? 2008 ya. Itu sampai siapa? Kapolres, Kapolwil Solo itu sampai ke Boyolali. Itu cerita oke. Ini gendong mudeng gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu akhirnya gini, saya sampai ngadap kepala pengadilan. Gimana Pak Boyolali seperti ini? Ya gimana lagi Pak? Oh ya hanya piring. Baru aku terus lemes dah Pak aku ini. Padahal bupati ini kamu harus apa? Sebelumnya kamu harus biasa mengerti Boyolali. Seperti itu. Dan di lapangan dilindungi undang-undang tadi. Terus saya menghadap Pak Bupati dulu Pak Simul gitu ya, Pak Simulyanto. Wah maunya gini-gini, saya lapori macam-macam itu. Ya sudah Mas, kalau yang penting kita sudah bekerja. Ini piye ya kadang-kadang. Lemes John. Kadang-kadang antara kemauan idealis ya biar itu. Padahal kalau ada macam-macam tuh yang kena kita. Dinas peternakan padahal Pak RI apa-apa. Ini yang gelunggungan dulu, yang dulu. Saya kira itu juga tidak. Bajune sih ini napa? Le gawe anak buahku ndak. Iya siap. Balik kereta. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu tugas pemerintah dalam bidang pangan ini yaitu menjadikan produk hewan, terutama sudah saya sampaikan tadi, yaitu asuh aman itu jelas dari apa? Dari bibit caki, dari obat-obatan yang membuat tidak toib lah. Aman, sehat itu dari apa? Binatang sendiri ini harus sehat. Karena nanti kalau memandung antrak nggak boleh juga itu. Dan yang lain terus utuh itu ternyata utuh napa jan coba. Jadi utuh ngertine ora remuk ngoten gitu. Utuh itu ternyata tidak dicampur dengan bahan yang lain. Umpamanya ndase sapi, jebul jerone kebo, ini nggak boleh. Nggak boleh itu dicampur, apalagi ndase kambing, konone celeng, apalagi
pagi itu nggak boleh. Terus halal sing ajeng mangrungokke niki mengke gitu. Yang akan disampaikan ini tadi dan insya Allah nanti bisa berkah. Kemudian penyembelihan maka harus melalui penyembelihan yang syar'i. Syar'i syariat Islam nggih gitu Aku sing ngerti syar'i gitu napa? Alah. Jilbab kuwi biasane kok syar'i ngono kuwi jebule ninjane mboten syar'i. Syariat Islam yaitu hewan yang dibleh dan boleh dimakan. Itu yang pertama yang jelas hewannya harus halal gitu. Nek tikus arep wong bleh sing ngantek pedhot napa? Gununge kuwi ya tetep haram gitu. Dari jenisnya. Cacing mau tugal-tugal ngantek nggo bismillah ora gur-gur bismillah kuwi nganggo Fatihah ya ora tetep mboten halal wong barang wis ora halal gitu. Haram. Itu yang jelas itu. Dan belum mati. Bukan bangke. Nek wis mati njan reko-reko gandeng gek sentik-sentik loh. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Ya Mas ya. Nah, ini ustadz yang tak takoki gitu. Itu ada yang pane hewan itu ketabrak mobil ning isih sentik-sentik. Itu nek Syafi'i wis enggak boleh. Oh, yang boleh itu Maliki. Gitu. Ya wis ngerti. Aku mau jane arep nggo kublok ta. Sarake sikone dikerok. Lah udun meneh. Itu dianggap kan nek Maliki kan sudah dianggap nek Syafi'i masih sudah dianggap bangke karena berapa detik lagi menit lagi udah mati. Ning jenengan kita Syafi'i kabeh to. Ini ning nek istilahnya nek sapune ketabrak motor lho, wae maneh men pirang yuta ya. Wakil. Iki melu Maliki ae. Terus standar penyembelihan, standar penyembelih, manjanya semua itu nek halal kan beragama Islam, betul gitu. Ini orang Islam tetap halal, gitu. Akil balik, kita is akil balik semua gitu. Gitu. Semua. Dan memiliki keahlian dalam penyembelihan dan yang selanjutnya ini alat itu harus tajam, kan jangan seperti itu. Ini nek kudune sing napa? Yen kudune wis anu nggo sing stainless gitu kare. Karena ini hubungannya dengan keserawan. Keserawan itu kesejahteraan hewan. Jadi yang pengen sejahtera niku mboten mung jenengan tok. Kewan ya kudu sejahtera. Nah ini yang masih menjadi polemik. Ini adalah nanti MUI gimana? Hewan yang sudah dipincankan kan enggak mati. Jadi cetok ini. Dipincankan ini ada yang membolehkan. Ini kayak sebagian besar kalau di Syafi'i enggak boleh. Itu makin tidak agama, ada mudeng agama malah. Terus hubungan dengan keserawan, apalagi kita ceritakan yang tadi, yang gelunggungan tadi, dan prosesnya gelunggungan yang parah itu gitu. Itu apa? Hewan
itu dikuasih air selang pakai pompa air. Itu sampai muntah semua, duduk semua. Itu sampai 3 kali paling tidak. Jadi jeruannya mentu semua. Dan di dangak kayak gini Mas. Jadi ini kalau ini apa kaki depan itu dinaikkan gini. Belakang jadi so gini. Begitu nanti di lagi muntah kabeh mutu sampai saya ngeri. Jadi ini apa? Saya kan juga sana. Ini ngomong pernah saya tuh wong yang melayu nanti double Mas. Double ini metu. Kan nang bayangnya double gara-gara gini nih. tiang ya Pak? Yang itu nopo sapi ini? Wonge sing napa? Bayu. Yang bayu wonge. Nek sing napa? Yang ane itu jadi sampai minimal 3 kali 4 kali. Setelah itu terakhir itu tetap di atas terus, enggak biar mengisi pori-pori itu penuh dengan air. Berarti disembelih itu wis ora gerso wis mati kadang-kadang tapi sih sentik-sentik. Jadi sampai nyan bayang gitu, jadi double silitnya itu sampai keluar. Ngeri memang. Ning mau tak urus ke nganti pengadilan percobaan. Kita mau apa lagi? Padahal sekarang sebetulnya itu sudah ada undang-undang keserawan. Sudah ada. Tapi prakteknya ini lah itu dosaku kok ngopo kan seperti itu. Ini kan tanggung jawab saya. Ini aku ora iso apa-apa kok. Itu jadi kalau itu kesalahan kalau mau kan oleh ngebruke ya alon kan gitu. Tidak. Kowe agar tidak kesakitan ya wis tajamnya agar kesakitannya sebentar. Wis sudah. Udah. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi kembali lagi jagal. Jagal itu kalau istilah jagal di kita itu bukan juleha. Bedakan. Jaga itu yang punya usaha. Punya usaha penyembelian itu namanya jagal. Kalau yang nyembelih itu juru sembelih itu lain. Jadi yang bertanggung jawab ya kaji ini mau. Ini ya kaji tatus kok kadang-kadang gitu. Itu biar tahu jadi ora gur nyalake dinas ya. Dinas iki karepe yo neko-neko jane ning kadang-kadang tak berdaya. Iku ora kok pembenaran tapi kemudian tanda proses penyembelihan niat menyembelih nama Allah SWT paling tidak ya Bismillahirrahmanirrahim kan. Nek mungkin jenengan kok diajari sing nek wae nek binatange gede mungkin apa dungane rada dawa to gitu. Nek aku ngerti ku gur pitik gitu. Dan tanda pengelolaan penyimpanan maupun itu harus tetap halal. Jadinya umpamane kirim ke sana kok ada yang lain terutama baby itu nggak boleh. Kemudian sudah tadi saya sampaikan tadi terpisah antara halal dan non halal. Ini kan jelas non halal dan non halal
halal dan non halal saya kira ini untuk apa teman-teman yang non Islam kadang-kadang kan masih apa ngirim babi ya campur ke apa walaupun dipisah atau apa walaupun di apa tapi satu armada kadang seperti itu nggak boleh. Dan untuk menjamin kehalalan daging dan hasil sembelihannya terdapat peran juru sembelih yang halal yang kita namakan kemarin oleh teman-teman yaitu Juliha, juru sembelih halal. Karena halal ini kembali lagi saya ulangi, saya ini sekarang ada tempat bakmi itu wah enak tenan Mas, bojoku ngantek terus ndang tak selidiki Mas, ternyata Palang iki tak ragukan lah sing enak dhewe kuwi ngendine wis sandan pokoke ora aku wegah nek ngono lah tak wis enak ndang tak selidiki sing duwe iki jebulane Palang ini hati-hati gitu jenengan walaupun minimal ya wis apa jane nak tenan Mas ini aku wis ra rono iki aku curiga iki gek minimal ya minimal kan apa minimal PTM mesti belah klekek ngono wae gitu ora nganggo bismillah wong Palang gitu Palang oleh niki kira Om Dereka jongko nek kleru gitu. Iya wong iki. Tak kira kan kita karena kita ini apa? Bhinneka Tunggal Ika gitu. Pelecehan agama itu angel saiki gitu. Itu kadang-kadang sekarang aku ya melu-melu karo sing sok tuku nggen kula anggere takok kowe Islam ora Pak. Aku ya melu-melu ning kono kan ra mungkin ngaku apa? Ngaku nek ini yang sudah bisa dilaksanakan itu di Singapura. Malaysia Mas. Malaysia itu sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi masyarakat sendiri kalau apalagi rumah makan itu kalau dia jelas bukan atau non muslim gitu aja ya, apalagi yang notabene sebagian besar kalau mata sipit kan biasanya non muslim itu tidak hanya makanan Mas, itu malah bahan bangunan saja. Wah kuwi apa wong Palang kuwi tuku kono larang wong bolone dhewe kadang-kadang seperti itu. Yang sudah bisa nek kene kan padha ae sing penting murah. Kita kan yang penting murah. Mbah kuwi halal, mbah kuwi nggone sapa. Orang gagas padahal kene mayoritas muslim. Kene iki karo sana padahal kalau sana itu mah Malaysia ya. Itu Melayu kan lainnya kan Tionghoa sama wah iya tak tahu tak baca deh lah mau cari radi kei waktu wis ngene weh nggih lu jangan kene ya ini terus terang lama saya tidak ngomong-ngomong Covid ini baru pertama ini loh selama 2 tahun ini ora tau ngomong jadi kaya ono kok biasa nih selama 2 tahun wis ora tau kayak anggaran gitu nglumpuk wong ra oleh nggih nyon ngapun Pak saya kira itu ya semoga teman-teman ini betul-betul nanti apa menjadi juru sembelih yang betul-betul halal dan diridhoi Allah SWT. Karena ini itu swarga. Nggih, mau kene nggih.
Ngapunten Pak Ketua. Dan ini langsung dibuka nggih? Nah, nggih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan vokasi juru sembelih halal jadi singkatan ULH Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali yang secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cartane oke jane, tapi makokian apa? Bukan gendobos. Yang ngapunten ora ngerti nek padahal kalau esuk keramas lho. Lali nek Jumat. Masalahnya enggak pakai itu mungkin kalau ada tutur kata salah kami mohon maaf, baik yang saya sengaja maupun tidak. Mungkin ada yang off the record, tidak untuk publikasi umum, untuk bapak ibu semua, untuk di apa ya, rasa cerita-cerita lah kemana Boyolali tetap gini kan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Insinyur Bambang Purwadi